No more gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang ajal. Yuk simak videonya. Kalau Anda seorang bekerja, pasti dapat gaji dong. Sekarang ada yang sebut rotib. Rotib adalah gaji. Pokoknya ujroh adalah upah. Contohnya, kalau kita pergi ke Mekah terus naik taksi ada bacaan ujroh, itu harus bayar karena itu argo taksinya. Dunia itu disebut dengan ujroh, akhirat itu disebut dengan ajrun. Apakah kita ngaji, sholat, sedekah itu dapat bayarannya? Maka saya jawab, ya, ada di surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Setiap pekerjaan dunia mempunyai nilai akhirat, disebut hasanah. Setiap hasanah mempunyai nilai 10. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Kita kumpulkan pahala kita untuk di akhirat nanti. Wahai sobatku, marilah kita buat pekerjaan dunia ini mempunyai nilai akhirat. Cuma sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan yang disebut dengan ajal menjadi batasan kita untuk beramal, maka setiap yang hidup pasti ketemu ajal. Di surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Terus mau kapan lagi kita akan bersenang-senang di dunia ini? Hai sahabatku, dunia ini sementara. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Kalau misalkan Anda sadar untuk pulang atau akhirat, maka carilah bekal yang baik atau pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Sajdah ayat 11, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kurang jelas apa lagi, mempunyai waktu yang disebut ajal, akan wafat disebutkan, cara wafatnya pun disebutkan. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang. Dan di surat Fajr ayat 28-nya, kembalikan kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dan di surat Al-Fajr ayat 29-nya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan surat Al-Fajr ayat 30-nya, dan masuklah ke dalam surgaku, itu yang matinya dengan ketenangan, dan ada juga yang matinya dipukuli oleh malaikat. Di surat Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Manusia itu aneh, maaf ya bro, tapi dia pun tahu ada surga dan neraka, dan dia pun tahu ada kesiksaan di akhirat, dan tahu ada nikmat kubur dan siksa kubur, tapi kok masih berbuat dosa. Jangan jaga juga kok tidak dimanfaatkan. Dia juga tahu ada yang disalatkan dan mensalatkan. Dan dari sekian aktivitas kita, berapa yang sudah ada nilai di mata Allah?
Yuk sekarang kita ukur rata-rata usia berapa tahun. 40 tahun ke atas. 40 tahun misalnya standar beraktivitas. Yang pertama, tidur setengahnya dari usia yaitu 20 tahun. Aktivitas yang kedua, aktivitas yaitu 20 tahun. Jadinya yaitu 20 tambah 20 sama dengan 40. Terus aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu ibadah. Satu, ibadah misalnya 10 tahun, yaitu dalam perbuatan baiknya, sholat, ngaji, sedekah, dan lain-lain. Apakah itu diterima? Belum tentu. Syaratnya harus ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Terus ibadah kita yang ikhlas seberapa tahun? Ambillah tengah-tengahnya, 5 tahun, insya Allah kurang lebih 5 tahun. Terus dosanya berapa tahun? Dan apakah masih bisa tertawa? Dan masih berharap masuk surga Firdaus? Masih ingin mendapatkan hal yang istimewa? Sementara kita sadar dan kini caranya ucapkan kalimat yang lantang bahwa kalian tidak punya dosa. Kalau tidak mampu berarti punya dosa. Ucapkan kalau Anda siap ke surga. Kalau tak mampu berarti amalnya masih kurang. Kalau merasa amalnya kurang tapi sedikit berbuat dosa, sudah tahu waktunya sedikit di dunia ini. Coba kalian lihat Kaila dan Najah, penghafal Al-Quran. Kaila yang tidak bisa melihat tapi bisa hafal Al-Quran, dan Najah yang otaknya lumpuh tapi bisa hafal Al-Quran. Terus kita yang begitu sempurna masih berbuat kemaksiatan.